you see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi, kenalkan saya Afif. Ini adalah cerita saya yang keberapa kalinya di Do You See What I See. Jadi, selamat mendengarkan. Cerita ini terjadi ketika saya kuliah, sekitar 18 tahun yang lalu ya, awal tahun 2000-an. Ketika saya yang saat itu seorang mahasiswa mau mudik ke kampung halaman. Jadi saat itu adalah bulan puasa ya, bulan Ramadan. Dan setelah pelaksanaan ujian akhir semester, kami sebagai mahasiswa itu diperkenankan untuk pulang dan menikmati libur panjang dari agenda perkuliahannya libur. Kebetulan saya berkuliah di luar kota yang jaraknya kurang lebih 400-500 km dari rumah saya yang asli, dari rumah orang tua saya. Sehingga ketika ditempuh dengan perjalanan darat, harus ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 5-6 jam. Entah kenapa pada saat itu, saya gak lupa alasannya, saya harus menyelesaikan sesuatu, termasuk agenda akhir perkuliahan sebelum saya pulang. Sehingga pada saat itu saya pulangnya kesorean. Sehingga agenda mudik yang sejatinya gak boleh malam-malam, itu harus bergeser dan menyebabkan saya pulangnya itu hanya bisa setelah buka puasa. Sebenarnya pengalamannya lalu saya selalu menghindari pulang di sore hari atau kemalaman. Karena dengan perjalanan 5-6 jam, saya sampai rumah itu kemungkinan lewat tengah malam. Jadi kalau sudah lewat tengah malam, itu transportasi sangat susah, sangat sulit. Adapun itu ojek yang sangat mahal. Pada zaman itu masih belum ada ojek ataupun transportasi online seperti saat ini. Jadi pada saat itu saya mudik naik bis. Saya berangkat dari kos ke terminal bus itu sekitar jam 6:30 malam setelah buka puasa. Dan sampai di terminal sekitar jam 7 malam. Setelah ngetem dan penumpang arusnya masuk ke dalam bus, akhirnya 30 menit kemudian bis itu pun berangkat. Perjalanan mudik ini berlangsung cukup panjang, apalagi via perjalanan darat. Jadi kalau saya harus pulang ke rumah orang tua, saya harus menempuh atau harus melewati 4 kali oper angkutan. Jadi yang pertama adalah oper angkutan angkota itu ke terminal utama, kemudian ke terminal utama ke kota asal, itu 2 kali. Kemudian setelah dari terminal asal ke rumah saya, itu saya harus naik angkot lagi 2 kali. Membayangkan saja saya capek. Jadi pada saat itu daripada membayangkan, akhirnya saya pun tertidur. Kemudian tiba-tiba saya terbangun dan saya melihat jam sekitar pukul 12:30 malam. Saya turun dari bis dan melihat terminal ini sepi sekali, sangat sepi. Tidak ada angkot ngetem ataupun aktivitas makelar yang mencari penumpang, menawari tumpangan dan sebagainya, itu tidak ada. Yang ada hanya para tukang ojek yang kebetulan melihat ada penumpang turun dari bis langsung menawarkan. Tapi pada saat itu, tukang ojek ini menawarkan dengan harga yang cukup mahal, 10 kali lipat dari harga angkot. Dan akhirnya saya menolak karena ya berhubung anak kos itu menghemat dan itu juga sangat kemahalan. Dan saya percaya di depan sana itu masih ada angkot yang 24 jam. Sehingga saya berusaha untuk mencari angkot yang 24 jam itu dengan keluar dari terminal. Kemudian saya keluar dari terminal dan menyusuri jalan menuju ke pertigaan kantor Taspen. Jadi pertigaan kantor Taspen itu adalah pertigaan yang terkenal sebagai tempat mangkalnya angkot. Saya berjalan kaki di sana. Setelah cukup lama berjalan kaki, akhirnya aku menemukan ada angkot yang masih ngetem di pinggir jalan.
Saya lihat sopirnya masih tertidur dan aku bangunkan dan aku tanya, "Pak, apakah narik atau tidak?" Dan ternyata dia mempersilahkan saya untuk naik dengan tarif 10.000 atau 2 kali lipat pada saat itu. Pada saat itu tarif aslinya adalah 5.000. Tapi daripada saya menunggu terlalu lama, jadi saya setujui dan saya naik ke angkot tersebut. Saya melihat jam sekitar jam setengah 2 dan setelah 15 menit kemudian angkot itu pun berangkat dan penumpangnya hanya saya seorang. Saya memperhatikan situasi jalan begitu sepi. Pada bulan Ramadan itu kan banyak sekali orang-orang tadarus begitu ya, tapi orang-orang tadarus ini sudah tidak terdengar lagi dari surau-surau kampung. Angkot ini berjalan sangat pelan sambil mencari penumpang mungkin ya. Dan jika ditaksir perjalanan normal ini sekitar menempuh 45 menit. Tapi sampai dengan 30 menit berikutnya itu tidak ada penumpang lain selain aku. Beberapa menit kemudian, alhamdulillah aku melihat ada 3 orang penumpang masuk. Mereka itu orangnya sudah paruh baya, sudah bapak-bapak. Mereka sama-sama memakai sarung. Satunya memakai baju kuku, yang 2 orang lainnya memakai jaket tebal. Ya maklum ya, di sini adalah kota yang dingin. Ketika mereka masuk, anehnya ya, ini anehnya, angkot ini kan kosong, cuma saya aja di dalam angkot. Mereka itu duduknya langsung mendekati saya. Artinya mendempet saya di kanan dan kiri, dan ada 1 bapak juga di depan saya. Yang di kanan kiri adalah bapak-bapak berjaket, yang di depan saya adalah bapak yang tadi bersarung dan berbaju kuku. Padahal tempatnya kan masih longgar ya, tapi kenapa mereka duduk di kanan kiri dan di depanku? Dan anehnya itu mereka mendempet aku gitu ya, yang depan juga begitu. Aku kaget dan curiga, ini sesuatu yang tidak normal, apalagi malam-malam seperti ini. Karena jujur, aku risih dan aku sangat tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, hal yang mengagetkan terjadi. Bapak-bapak yang duduk di depanku, ya, jadi bapak-bapak berkuku yang duduk di depanku tadi, tiba-tiba langsung memegang tempurung lututku dan berteriak-teriak keras sambil seperti mentransfer sesuatu ke arah kakiku. Perilakunya seperti orang kesurupan. Sementara 2 orang di sebelah kanan diriku, ya, itu semakin mendempetku seperti menggencatku gitu ya. Dan aku lihat sopir itu tidak merespon apa-apa dan tetap dengan santainya menjalankan angkotnya. Pada saat itu aku merasa pusing, seperti hampir kehilangan kesadaran, seperti rasanya orang mau pingsan. Tapi alhamdulillah, saat itu tiba-tiba saya spontan. Saya bilang ke sopirnya, "Pak, kiri pak, pak kiri. Pak, saya turun sini pak, saya turun sini." Dan alhamdulillah sopir itu menurut dan memberhentikan angkotnya dan memelipirnya ke kiri. Aku pun langsung turun, membayarnya dan kemudian saya lari. Orang 3 ini yang tadi melakukan aksinya itu bertatapan dengan mata kosong. Yang 1 orang yang di depanku tadi sudah tidak berlagak seperti orang kesurupan lagi. Yang 2 orang yang di kanan kiriku hanya tatapan kosong yang seperti orang kaget. Aku sadari pada saat itu aku turun acak, jadi aku gak ngerti aku turun di mana. Padahal jarak dengan terminal berikutnya itu masih 3 km lagi. Aku masih merasa terhuyung-huyung pada saat itu, masih merasa pusing, merasa lemes. Kemudian aku duduk dan aku mengambil air minum yang tadi ku bawa dan aku mencoba minum air putih itu, siapa tahu mengembalikan kondisiku. Tapi beberapa saat kemudian aku masih merasa pusing dan masih merasa lemas. Tapi karena takut semakin kemalaman dan tidak nututi sahur, aku mencoba untuk jalan kaki saja sambil mencari tukang becak yang mungkin masih ada dan ketemu. Jalan raya pada saat itu sepi sekali, tidak ada yang lewat satupun. Sampai ketika aku melewati sebuah rumah di pinggir jalan, rumah itu mempunyai jendela yang cukup besar dengan kaca jendela jenis kaca cermin, sehingga apabila ada orang yang lewat itu bisa mengaca di jendela itu. Ketika saya lewat di depannya sambil berjalan, saya menoleh. Saya melihat di pantulan cermin ada sesosok hitam. Badannya setinggi badan saya, berbulu, matanya merah, berjalan mengikuti saya di belakang. Saya kaget. Saya berhenti tiba-tiba.
dan sosok itu pun mengikuti untuk berhenti pula. Berarti selama ini sosok ini memang mengikuti saya. Aku sangat merinding dan saking takutnya aku membaca dengan spontan doa dan ayat yang aku hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan aku mengucapkan itu terus-menerus. Kemudian aku membaca ayat-ayat kursi, kemudian Al-Falaq, An-Nas, apapun yang ku hafal dan dengan keras karena saking takutnya aku pada saat itu. Kemudian setelah aku membalikkan badan, aku melihat memang di belakang saya ada sosok berbulu itu. Matanya memang merah dan dia menatapku terus-terusan. Tapi setelah aku menyelesaikan bacaan itu, makhluk itu tiba-tiba menghilang seperti debu hitam dan disertai dengan suara batu. Ajaibnya, bersamaan dengan itu, rasa pusing, lemas, dan terhuyung-huyung yang tadi aku rasakan itu juga hilang. Dan tenagaku pulih seperti sedia kala. Berhubung aku menyadari tenagaku sudah pulih, aku kemudian mempercepat langkahku untuk menuju ke terminal berikutnya. 10 menit kemudian, alhamdulillah, aku menemukan tukang becak yang sedang tertidur di becaknya. Aku membangunkan dia dan kemudian aku menaik becaknya dan menuju ke terminal berikutnya. Dan singkat cerita, alhamdulillah, akhirnya aku sampai ke rumah. Sesampainya aku di rumah, aku menceritakan itu kepada orang tuaku. Semua cerita dari awal sampai akhir tadi. Dan analisa dari mereka, 3 orang penumpang dari angkot yang melakukan praktek kesurupan tadi adalah pelaku gendam. Dengan memanfaatkan bantuan jin. Dan mungkin juga Pak sopir yang tadi mengangkut aku itu juga bekerja sama dengan mereka. Wallahu a'lam. Yang paling penting, aku selamat dan aku masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengalaman saya ketika di bulan puasa. Ini adalah pengalaman horor saya di bulan puasa. Sampai jumpa di cerita berikutnya karena masih ada beberapa cerita lagi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.